Mending mana iQOO Z10R 5G atau Infinix GT 30 5G? Nah kelas, untuk menjawab pertanyaan ini, Bu Guru Vanilla akan coba kasih metode baru yang lebih praktis, simple, dan ekonomis. Ini dia mode galau gadget versi on the spot, so check it out! Untuk bagian desain relatif ya, Anda suka yang mana? Tapi jujur, desain iQOO lebih masuk ke semua segmen buat bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, om-om, mbak-mbak, atau mas-mas. iQOO masih eye-catching. Kalau desain Infinix, masa bapak-bapak Facebook pakai desain beginian? Kan kurang cocok. Dan mengenai proteksi, iQOO juga lebih nonjok. iQOO pakai IP65, berlisensi SGS 5 Star Dust Resistant, plus garansi 2 tahun dibanding Infinix yang cuma kasih garansi 1 tahun. Non-drop resistant dan IP64. Namun untuk proteksi layar, kondisinya terbalik les. Infinix kasih lapisan layar lebih populer lewat Corning Gorilla Glass 7i, sedangkan iQOO hanya sematkan lapisan layar bernama Shield Glass. Bagi yang butuh IR Blaster, Infinix juga ada kalau iQOO tidak punya. Untuk kelemahan, keduanya tidak ada jack audio, tidak ada slot memory card, hanya dual SIM card only 5G. Tapi untuk fitur lainnya misal OTG, PC connection, Wi-Fi sharing, NFC, gyro hardware, FM radio, semua ada dan tersedia. Lanjut ke bagian layar kelas. Layar keduanya sudah berjenis AMOLED, bisa putar konten HDR up to 4K di YouTube, dan mendukung Widefine L1 di Netflix. Punya in-display fingerprint serta punya tingkat kecerahan di outdoor hampir imbang di atas 1000 nits. Namun jika Anda mencari HP yang paling jago multimedia dan AI, kami lebih sarankan Infinix. Fitur AI di Infinix lebih bervariatif dibanding iQOO. Fitur AI-nya dikemas pada layar beresolusi tinggi 1,5K dengan refresh rate lebih tinggi di 144 Hz dibanding iQOO yang hanya 120 Hz beresolusi Full HD+. Selain itu, Infinix punya haptic feedback atau mesin getar yang lebih mantap dibanding mesin getar iQOO yang feel-nya masih kasar. Semburan dual speaker Infinix juga lebih gahar dibanding iQOO yang masih terdengar hambar. Coba dengerin. Dan untuk gaming, lagi-lagi seri GT-nya Infinix terlihat lebih sangar. Tampaknya itu gaming banget, performa gamenya cukup mencerminkan penampilannya, punya mechanical light waves di punggung dan punya GT Trigger untuk membantu respon gerakan. Infinix pakai SoC Dimensity 7400 Ultimate RAM LPDDR5X dan iQOO andalkan Dimensity 7360 Turbo LPDDR4X. Secara nilai Antutu, keduanya hampir mirip di angka 900 ribuan. Keduanya tergolong perangkat gaming yang adem, namun Infinix punya keunggulan pada vapor chamber lebih luas 2000 mm persegi dibanding iQOO yang hanya 10.000 mm persegi. Untuk main Delta Force, Infinix sudah bisa buka settingan grafik 90 fps, sedangkan iQOO masih 60 fps. Di PUBG juga begitu, iQOO hanya 60 fps, kalau Infinix sudah 90 fps. Dan untuk game populer Mobile Legends, Infinix mampu membuka gerbang grafik ultra dengan raihan fps cukup stabil, tidak kalah dengan seri Infinix Note 60 seri terbaru yang bisa buka grafik tersebut. Sedangkan iQOO kembali tertinggal masih mentok di Super Ultra 90 fps. Nah, kalau untuk kebutuhan daily use, memilih salah satu dari keduanya tidak ada yang salah. Keduanya sudah jago, but jika Anda ingin perangkat harian yang lebih pro lagi plus ketahanan baterai yang luar biasa prima, iQOO adalah pilihan sempurna. iQOO punya jenis ROM UFS 3.1 lebih kencang dibanding Infinix yang jenis ROM-nya masih UFS 2.2. Tugas multitasking apapun akan lebih mudah dilahap oleh iQOO. Terlebih saat video ini dibuat, iQOO sudah dapat update Origin OS 6 berbasis Android 16, sedangkan Infinix masih stay di Android 15. Sebenarnya baik iQOO maupun Infinix dijanjikan bisa mendarat di Android 17, namun karena Infinix kalah start, personalisasi iQOO lebih modern dan menarik, terutama pada bagian Origin Island-nya. Terlihat makin intuitif dibanding dynamic bar-nya Infinix. Keduanya punya bypass charging dan bisa reverse word charging ya, yang tidak punya hanya wireless charging. Namun di bagian baterai dan kecepatan charging, iQOO menang mutlak. Perpaduan baterai 6500 mAh plus charger 90 watt adalah kombinasi no counter dibanding Infinix
Infinix yang hanya bermodal baterai 5500 mAh 45 watt. Terlihat dalam uji tes PC Mark baterai iQOO jauh asapi Infinix. Baterai Live iQOO bisa tembus ke 22 jam kalau Infinix ke 14 jam. Next kita bahas kameranya. Kekurangan keduanya tidak dilengkapi OIS, tapi untungnya keduanya masih dibekali ACE. Kelebihan keduanya punya lensa minimalis 2 biji tanpa gimmick. Ada lensa wide dan 8 megapiksel ultra wide. iQOO terlihat lebih superior pakai lensa utama 50 megapiksel bersensor Sony IMX882 keluaran tahun 2024 dibanding Infinix yang hanya pakai 64 megapiksel bersensor jadul Sony IMX682 keluaran tahun 2020. Di bagian selfie, iQOO juga mentereng pakai 32 megapiksel dibanding Infinix yang hanya 13 megapiksel. But karena SoC hampir mirip, hasilnya tidak terlalu kasih perbedaan. Untuk foto pada kondisi proper di indoor, keduanya sudah cukup baik. Beda karakter pewarnaan aja, iQOO lebih warm, Infinix sedikit lebih cool. Infinix justru unggul pada sistem HDR saat ambil foto kondisi challenging tanpa tap fokus, baik lewat lensa wide maupun lensa ultra wide. Pun begitu saat record video Full HD 30 fps, kamera utama Infinix bisa berpindah lensa dari wide ke ultra wide, sedangkan kamera iQOO tidak sanggup. Untuk lensa ultra wide, Infinix juga bisa record up to 2K 30 fps with stabilizer, kalau iQOO cuma stuck di Full HD 30 fps. Dan untuk kamera selfie, iQOO masih terlihat bodoh amat dalam hal record video. Maksimal resolusi iQOO memang bisa ke 4K 30 fps tapi non-stabilizer. Sedangkan Infinix sebagai HP gaming malah lebih care kasih stabilizer pada video selfie-nya di resolusi maksimal 4K 30 fps. Keduanya punya dual mikrofon ya, teman-teman bisa komen manakah serapan dari mikrofon yang terbaik ya. Kalau lihat dari viewfinder kamera ya jelas lebih stabil di Infinix ya dibandingkan di iQOO guys. Mungkin nilai jual iQOO pada resolusi Full HD 60 fps pada lensa utamanya yang absen di Infinix karena Infinix hanya kasih opsi HFPS saja. Cuma lagi-lagi hasil akhirnya lebih baik di Infinix. Terlebih masalah autofocus. Kecepatan fokus Kang Phoenix terlihat lebih cepat dibanding Bung iQOO. Harusnya secara spesifikasi iQOO tidak seburuk ini ya. Moga aja next update ada perbaikan. So, kesimpulannya, bagi yang tertarik dari keduanya, link pembeliannya sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. Di kelas HP 3 jutaan, keduanya punya fitur yang menarik. Layak dilirik di antara HP keluaran 2026 yang harganya makin tidak simpatik. Terkhusus iQOO, jika kelemahan video dapat fix update, maka HP ini bisa jadi HP all-rounder yang susah dilawan. Cuma untuk saat ini saya harus objektif. Apa yang ditawarkan oleh Infinix GT 30 5G lebih balance di tiap lini. Minim sekali kekurangannya dibanding iQOO Z10R 5G. Jadi Infinix GT 30 5G adalah pemenangnya.